Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi ya dengan Ibu di pembelajaran biologi. Kali ini kita akan membahas tentang RNA atau ribonucleic acid. Nah, disimak ya materinya baik-baik. Minggu kemarin kita sudah membahas DNA. Masih ingat DNA itu apa? Oke, Ibu jelaskan lagi ya. Ciri-ciri DNA hanya terdapat di dalam nukleus atau kromosom, kemudian bentuk rantainya panjang dan double helix atau rantai yang berpilin ganda. Kemudian cirinya yang lain adalah kadarnya tetap dan berfungsi sebagai informasi genetik dan sintesis protein. Komponen gulanya disebut dengan deoksiribosa. Basa nitrogennya ada dua ya, ada purin dan pirimidin. Purin ada dua jenis, yaitu adenin dan guanin, sedangkan pirimidin ada timin dan sitosin. Sekarang kita ke RNA. Ciri-cirinya seperti apa? Yang pertama adalah, RNA terdiri dari makromolekul polinukleotida, kemudian bentuk rantainya tunggal dan pendek. Ciri yang ketiga adalah berperan hanya dalam proses sintesis protein atau tidak membawa informasi genetik, kemudian terbentuk melalui transkripsi rantai DNA, dan kadar di dalam sel selalu berubah atau tidak tetap. Kemudian struktur DNA seperti apa sih? Struktur DNA terdiri dari rantai tunggal dan pendek, kemudian terdiri dari gugus fosfat, kemudian gugus gulanya disebut dengan ribosa, dan ada basa nitrogennya juga. Basa nitrogennya ada dua, yaitu purin dan pirimidin. Purin ada adenin dan guanin. Adenin disimbolkan dengan huruf A, guanin disimbolkan dengan huruf G. Dan ada pirimidin. Pirimidin ada dua, yaitu urasil dan sitosin. Jenis RNA ada 3 jenis ya. Yang pertama ada RNA duta atau mRNA atau RNA messenger, disebut juga sebagai rantai kodon. Dibentuk melalui proses transkripsi dan membawa informasi genetik dari nukleus ke ribosom. Kemudian yang kedua ada rRNA atau RNA ribosom. RNA ini sudah jelas terdapat di ribosom. Fungsinya sebagai penyelaras atau pembentuk polipeptida protein. Yang ketiga ada tRNA atau RNA transfer. Letaknya RNA ini ada di sitoplasma. Fungsinya membawa asam amino ke ribosom atau berfungsi sebagai penerjemah kode genetik dari RNA duta atau mRNA. Kodon sendiri adalah kode genetik yang dibawa oleh mRNA dan menentukan jenis asam amino yang bakal terbentuk nantinya. Baik, sudah mempelajari RNA, sekarang kita bisa bedakan ya antara RNA dengan DNA. DNA itu strukturnya double helix atau rantai berpilin ganda, sedangkan RNA rantainya tunggal dan pendek. Kemudian perbedaan berikutnya, gula pentosa pada DNA disebut dengan deoksiribosa dan gula pentosa pada RNA disebut ribosa. Basa nitrogen pada DNA ada adenin, guanin, timin, dan sitosin, sedangkan basa nitrogen pada RNA ada adenin, guanin, urasil, dan sitosin. Adenin nanti berpasangan dengan urasil. Baik anak-anak, setelah mempelajari tentang DNA dan RNA, kalian kerjakan ya lembar kerja berikut. Yang pertama, kalian sebutkan ciri-ciri RNA, kemudian gambarkan pula struktur dari RNA, kemudian jelaskan ada berapa jenis RNA beserta fungsinya. Yang keempat adalah sebutkan perbedaan DNA dan RNA
buatlah dalam bentuk tabel pembeda dan digambarkan masing-masing. Tugasnya nanti diunggah di Classroom ya. Kemudian, selamat belajar, tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Sampai bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.